Sebagai seorang investor kripto, kita harus mengetahui siklus yang terjadi dalam pergerakan market, terutama pada Bitcoin. Berdasarkan dari data histori, sejak tahun 2010, siklus ini terus terulang. Maka, sobat-sobat harus mengetahui siklus ini. Untuk mengetahuinya, kita harus melihat histori sejarah dalam pergerakan market. Yuk, kita langsung masuk ke chart. Untuk melihat data tertinggi dalam pergerakan Bitcoin, kita harus menggunakan time frame yang terbesar, yaitu apa? Yaitu monthly. Kita lihat di sini satu candle ini pergantiannya dalam waktu 1 bulan. Tidak ada lagi yang tertinggi. Yang tertinggi yaitu monthly. Oke, mari kita lihat langsung pada tahun 2010. Oke. Sejak tahun 2010 sampai 2012, lihat di sini pergerakan harga stagnan dan harga naik tinggi itu pada tahun 2013. Apakah harga langsung terus bergerak naik? Oh, tidak. Pasti akan ada penurunan. Kita lihat siklus penurunan dari 2013 sampai 2000 berapa ini? Nah, sampai 2015. 2 tahun turunnya, teman-teman semuanya. Ini bergerak sideways. Dan dari 2015 sampai 2017 harga mengalami siklus kenaikan. Jadi selama 2 tahun 15, 16, 17, selama 2 tahun ini harga bergerak naik dari 2015 sampai 2017. Nah, ini yang dinamakan dengan siklus yang pertama. Lalu kita lihat siklus yang kedua. Siklus yang kedua, kita lihat di sini sebuah pergerakan harga. Kita lihat di sini setelah harga mengalami harga yang tertinggi, pasti akan ada penurunan. Itu adalah hukum dari sebuah pergerakan market. Kita lihat di sini siklus yang selanjutnya harga mengalami penurunan dari 2017 sampai penurunan yang terbawahnya pada 2019. Lihat di sini. Mulai dari 2017 sampai 2019 ini penurunan. Lalu dari 2019 harga mengalami kenaikannya kembali. Yaitu puncaknya berada di tahun 2021. Kawan-kawan semuanya. Nah, ini siklus yang kedua. Ya. Lalu kita lihat di sini harga mengalami penurunan. Kita lihat di sini dari 2021 sampai saat ini 2022, kita lihat di sini harga mengalami penurunan. Alias di sini ya koreksi kisaran sana-sana saja selama 1 tahun ini. Kita lihat di sini. Nah, apakah yang akan terjadi nantinya? Oh, tidak ada yang tahu. Tapi melihat dari data histori, saat ini kita memasuki siklus yang ketiga. Ya, dalam siklus yang ketiga ini, ya semua harapan berharap bahwa Bitcoin ini akan kembali naik. Ingat kawan-kawan, ini bukanlah sebuah ajakan untuk melakukan pembelian. Namun ini sebagai edukasi. Kita harus mengetahui siklus Bitcoin yang terjadi selama ini. Jadi, kalau diibaratkan seperti ini kawan-kawan semuanya. Bitcoin itu, nah seperti ini. Ini konsep pergerakan harga. Secara data yang histori kita lihat sejak tahun 2010 itu. Jadi pergerakan Bitcoin itu naik, turun. Nah, lalu dia biasanya membentuk sebuah area koreksi atau sideways seperti apalah gitu. Nah, nanti setelah selesai dari area koreksinya, biasanya dia akan mengalami kenaikan lagi. Nah, ini adalah siklus Bitcoin yang terjadi selama ini. Selanjutnya, setelah Bitcoin mengalami data tertingginya, biasanya akan mengalami penurunan kembali. Tuh. Setelah mengalami penurunan, dia terjadi lagi sideways. Nah, seperti ini. Nah, oke, untuk pembelian ketika sideways, saya juga sudah membuatkan videonya. Silakan nanti bisa dilihat, atau
saya akan cantumkan linknya di deskripsi bagaimana cara melakukan pembelian ketika terjadi sideways. Nah, terlihat seperti ini. Setelah selesai koreksinya, nah biasanya Bitcoin ini akan melakukan kenaikan kembali. Nah, siklus yang terjadi saat ini di Bitcoin ini kan mengalami penurunan. Atau kita lihat mungkin di sini terbentuknya seperti ini. Ya mirip sideways gitu ya. Nah, seperti ini kan siklus yang terjadi. Nah, kita lihat. Oh kan. Nah, saat ini Bitcoin berada sedang menguji di area supportnya. Di mana area supportnya? Nah, ini sudah saya beri tanda. Ini adalah area support. Kalau support ini berhasil ditembus, maka kemungkinan akan mengalami, ini kemungkinannya ya, kemungkinan harga akan mengalami penurunan sementara gitu ya, akan mengalami penurunan lagi. Dia mencoba memantul di harga resisten sebelumnya. Di manakah resisten sebelumnya? Nah, di area sini. Nah, ini adalah area resisten sebelumnya. Nah, begitu. Tapi kalau Bitcoin ini di area support ini tidak berhasil tembus, maka saya rasa kemungkinannya akan mengalami kenaikan. Jadi ada dua potensi pergerakan. Kita lihat saja apa yang akan terjadi nanti. Yang jelas seperti ini, kalau ada penurunan, biasanya selama tren itu tidak berbalik arah, maka dia akan mengalami kenaikan kembali yang lebih tinggi gitu. Nah, itulah teman-teman semuanya, ini merupakan pembelajaran bagaimana sih kita harus mengetahui siklus pergerakan Bitcoin selama ini. Itulah pembahasan kita kali ini mengenai siklus Bitcoin. Oke, jika ada pertanyaan atau mungkin ada pendapat lain tentang Bitcoin ini, silahkan kawan-kawan komentar di bawah ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam sukses dan profit.